Sistem pendidikan Finlandia terkenal karena komitmennya terhadap kesetaraan, inklusivitas, dan pembelajaran menyeluruh. Perjalanan pendidikan di Finlandia mencakup berbagai tahap. Masing-masing dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa pada berbagai titik perkembangan akademis mereka. Pendidikan anak usia dini. Perjalanan pendidikan di Finlandia dimulai dengan fokus kuat pada pendidikan dan perawatan anak usia dini, ECEC. Program-program ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan merangsang bagi anak-anak kecil, membentuk dasar untuk pengalaman belajar di masa depan. Sekolah menengah pertama, peruskoulu. Tulang punggung pendidikan Finlandia adalah sistem sekolah menengah pertama menyeluruh, dikenal sebagai peruskoulu, yang mencakup kelas 1 hingga 9. Oppivelvollisuus, atau pendidikan wajib, dipenuhi selama tahap ini. Sistem sekolah menengah pertama menekankan pendekatan holistik terhadap pembelajaran, menawarkan pendidikan yang luas di berbagai mata pelajaran. Pendidikan menengah atas, Lukio. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, siswa memiliki opsi untuk mengejar pendidikan menengah atas. Umumnya disebut sebagai Lukio. Lukio adalah program 3 tahun yang berfokus pada mata pelajaran akademis, mempersiapkan siswa untuk studi tingkat universitas. Pendidikan dan pelatihan kejuruan, Ammatillinen koulutus. Sebagai alternatif, siswa dapat memilih pendidikan dan pelatihan kejuruan, Ammatillinen koulutus, setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama. Jalur ini dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis dan pengetahuan, mempersiapkan mereka untuk profesi dan karir tertentu. Pendidikan tinggi. Finlandia memiliki sistem pendidikan tinggi yang kuat, termasuk universitas dan politeknik, AMK. Universitas menawarkan program akademis dan berorientasi penelitian yang mengarah pada gelar sarjana, magister, dan doktor. Politeknik memberikan pendidikan yang lebih praktis dan langsung ditujukan untuk profesi tertentu. Pendidikan dewasa. Sistem pendidikan Finlandia tidak terbatas pada kelompok usia tradisional. Program pendidikan dewasa ditujukan untuk individu yang ingin meningkatkan keterampilan mereka, mengganti karir, atau mengejar studi lebih lanjut di kemudian hari. Ini mencerminkan komitmen Finlandia terhadap pembelajaran sepanjang hidup dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Penelitian dan studi doktoral. Di puncak sistem pendidikan adalah penelitian dan studi doktoral yang dilakukan di universitas. Tingkat pendidikan ini didedikasikan untuk memajukan pengetahuan melalui penelitian asli, berkontribusi pada keilmuan akademis dan inovasi. Sepanjang perjalanan pendidikan ini, konsep Oppivelvollisuus mencuat sebagai kewajiban hukum bagi anak-anak dan pemuda untuk mengikuti sekolah menengah pertama. Biasanya mulai usia 7 hingga menyelesaikan kelas ke-9 atau saat siswa berusia 17 tahun, mana yang lebih dulu. Kewajiban ini menegaskan dedikasi Finlandia untuk memberikan peluang yang sama bagi semua siswa, memprioritaskan inklusivitas, layanan dukungan, dan keterlibatan orang tua. Sistem pendidikan Finlandia, dengan berbagai jalur dan komitmennya terhadap pembelajaran sepanjang hidup, mencerminkan pendekatan holistik terhadap pendidikan yang bertujuan memberdayakan individu pada setiap tahap kehidupan mereka. Penting untuk tetap terinformasi tentang pembaruan atau perubahan dalam kebijakan pendidikan dengan merujuk ke sumber resmi terbaru.
Undang-Undang Pendidikan Wajib sesuai dengan keputusan Parlemen. Bab 1 Ketentuan Umum Bagian 1 Tujuan Pendidikan Wajib. Tujuan pendidikan wajib adalah memastikan kompetensi dasar dan pendidikan yang diperlukan untuk kehidupan dan masyarakat bagi setiap orang serta meningkatkan peluang yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, tujuan pendidikan wajib mencakup peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan, menyempitkan kesenjangan belajar, serta meningkatkan kesetaraan pendidikan, kesetaraan gender, dan kesejahteraan anak-anak dan pemuda. Tujuan pendidikan dan pelatihan yang termasuk dalam pendidikan wajib diatur secara terpisah. Bagian 2 Awal dan akhir pendidikan wajib. Anak-anak yang tinggal secara permanen di Finlandia tunduk pada pendidikan wajib. Pendidikan wajib dimulai pada awal tahun akademik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar 628/1998 pada tahun anak tersebut berusia 7 tahun. Jika jelas tidak mungkin mencapai tujuan yang ditetapkan untuk pendidikan dasar karena cacat atau penyakit anak dalam waktu 9 tahun. Pendidikan wajib dimulai lebih awal daripada yang diatur dalam ayat 2, pendidikan wajib diperpanjang. Pendidikan wajib berakhir ketika subjek pendidikan wajib berusia 18 tahun atau sebelumnya. Jika mereka telah berhasil menyelesaikan ujian kelulusan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Ujian Kelulusan 502/2019 atau ujian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pendidikan Kejuruan 531/2017 atau pendidikan setara yang dilakukan di ALAN atau pendidikan asing. Bab 2 Penyelesaian Pendidikan Wajib. Bagian 3 Penyelesaian Pendidikan Wajib dalam Pendidikan Dasar. Penyelesaian pendidikan wajib dalam pendidikan dasar diatur dalam Pasal 26, Ayat 1 dari Undang-Undang Pendidikan Dasar. Mereka yang berada dalam pendidikan wajib diperpanjang harus mengikuti pendidikan prasekolah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26A Undang-Undang Pendidikan Dasar selama tahun awal pendidikan wajib. Peserta pendidikan wajib juga dapat mengikuti pendidikan persiapan sebagaimana diatur dalam Ayat 1 Pasal 5 Undang-Undang Pendidikan Dasar. Bagian 4 Penyelesaian pendidikan wajib. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Setelah menyelesaikan kurikulum pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar, individu yang tunduk pada pendidikan wajib harus menyelesaikan kurikulum pendidikan menengah umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Sekolah Menengah Atas 714/2018 atau kualifikasi dasar profesional atau kualifikasi kejuruan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib juga dapat menyelesaikan ujian kelulusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ujian Kelulusan. Pendidikan wajib juga dapat diselesaikan melalui pelatihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelatihan untuk Kualifikasi 1215/2020. Pelatihan kejuruan untuk pekerjaan dan kehidupan mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Pendidikan sebagaimana diatur dalam Bab 7A Undang-Undang Pendidikan Orang Dewasa Liberal 632/1998 yang disediakan oleh Sekolah Rakyat selama setahun. Dalam pelatihan sebagaimana diatur dalam Pasal 25B Ayat 3 dari undang-undang tersebut untuk individu yang sangat cacat selama durasi pelatihan yang bersangkutan. Pendidikan dalam bahasa dan budaya Sami selama setidaknya 1 semester sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pusat Pendidikan Sami 252/2010 jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib adalah orang Sami.
Pendidikan dasar orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Pendidikan Dasar atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Orang Dewasa Liberal. Seperti yang kemudian diatur dalam Pasal 5. Yang diatur dalam undang-undang ini mengenai penyelenggara pendidikan juga berlaku untuk penyelenggara pengajaran dan pemelihara lembaga pendidikan. Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib dianggap telah memenuhi pendidikan wajib mereka jika mereka belajar dalam pendidikan yang setara dengan yang diatur dalam undang-undang ini di ALAN atau di luar negeri. Bagian 5 Penyelesaian pendidikan wajib dalam situasi tertentu. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib yang telah menyelesaikan kurikulum pendidikan dasar atau studi setara tetapi kurang memiliki kemampuan yang cukup dalam bahasa Finlandia atau Swedia untuk pendidikan pasca dasar dapat memenuhi pendidikan wajib dengan mengikuti pendidikan dasar orang dewasa. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib yang telah menyelesaikan pendidikan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 dari Undang-Undang Pendidikan Dasar dan kurang memiliki kemampuan yang cukup dalam bahasa Finlandia atau Swedia untuk pendidikan pasca dasar dapat memenuhi pendidikan wajib dengan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah rakyat. Pendidikan ini harus mengikuti pedoman kurikulum untuk pelatihan integrasi orang dewasa seperti yang diatur dalam Pasal 20. Ayat 2 dari Undang-Undang Promosi Integrasi, 1386/2010, atau Rekomendasi Kurikulum untuk Pendidikan bagi Imigran yang disiapkan oleh Badan Pendidikan Nasional Finlandia. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib yang belum menyelesaikan kurikulum pendidikan dasar pada akhir tahun akademik ketika mereka berusia 17 tahun dapat memenuhi pendidikan wajib dengan mengikuti pendidikan dasar orang dewasa atau pendidikan lain yang diatur dalam Pasal 4. Penerimaan tunduk pada ketentuan mengenai penerimaan siswa dalam undang-undang terkait mengenai pendidikan yang bersangkutan. Bagian 6 Kemajuan yang memadai dalam studi-studi yang termasuk dalam pendidikan wajib harus berlangsung sesuai dengan rencana studi individu yang tunduk pada pendidikan wajib. Bagian 7 Penangguhan penyelesaian pendidikan wajib. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib memiliki hak untuk menangguhkan sementara penyelesaian pendidikan wajib dalam situasi berikut. Akibat penyakit atau cacat jangka panjang yang mencegah penyelesaian pendidikan wajib, selama cuti melahirkan, cuti paternity, atau cuti orang tua. Selama tinggal sementara di luar negeri yang berlangsung setidaknya 1 bulan. Jika individu tersebut mengikuti pendidikan yang setara dengan pendidikan wajib di luar negeri atau dapat dianggap menyelesaikan pendidikan wajib selama tinggal di luar negeri. Akibat alasan yang mendesak terkait dengan situasi kehidupan yang mencegah penyelesaian pendidikan wajib. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian pendidikan wajib secara tak terbatas jika penyakit atau cacat yang mencegah penyelesaian pendidikan wajib bersifat permanen. Keputusan untuk menangguhkan penyelesaian pendidikan wajib dibuat setelah pengajuan permohonan. Sebelum membuat keputusan, harus dijelaskan apakah penyelesaian pendidikan wajib mungkin dalam situasi yang disebutkan dalam ayat 1, poin 1 dan 4, melalui pilihan individu, individualisasi. Langkah-langkah dukungan yang diperlukan, atau penyesuaian yang wajar. Penyelenggara pendidikan memutuskan tentang penangguhan penyelesaian pendidikan wajib. Jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib bukan siswa dari penyedia pendidikan manapun, penangguhan diputuskan oleh kota Matia tempat individu yang tunduk pada pendidikan wajib tinggal. Jika penyelesaian pendidikan wajib ditangguhkan secara tak terbatas,
Penyelenggara pendidikan harus memberitahu Kotamadya tempat individu yang tunduk pada pendidikan wajib tinggal mengenai identifikasi dan informasi kontak mereka. Bagian 8 Penyelesaian pendidikan wajib selama periode kehilangan hak untuk belajar jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib sementara dikeluarkan dari lembaga pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 atau hak belajarnya ditangguhkan. Penyelenggara pendidikan, bersama dengan individu yang tunduk pada pendidikan wajib dan walinya atau wakil hukum lainnya, harus membuat rencana untuk penyelesaian pendidikan wajib selama periode pengeluaran sementara atau penangguhan hak belajar. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib harus, sesuai dengan rencana, secara mandiri melanjutkan studi mereka atau dalam lingkungan pembelajaran selain lembaga pendidikan atau tempat kerja. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib berhak menerima pendidikan dan bimbingan yang memungkinkan kemajuan studi sesuai dengan rencana. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib berhak atas layanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Mahasiswa 1287/2013. Jika, tanpa alasan yang sah, individu yang tunduk pada pendidikan wajib tidak berpartisipasi dalam pembuatan rencana atau secara substansial melalaikan untuk mematuhi rencana yang dibuat. Ketentuan mengenai mempertimbangkan seorang siswa sebagai telah menarik diri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pendidikan yang bersangkutan dan kemudian dalam pasal 13, akan berlaku. Sebelum mempertimbangkan siswa sebagai telah menarik diri, penyelenggara pendidikan harus memberitahu individu yang tunduk pada pendidikan wajib, serta walinya dan wakil hukum lainnya, bahwa individu yang tunduk pada pendidikan wajib dapat dianggap telah menarik diri jika mereka tidak mematuhi kewajiban yang diatur dalam bagian ini. Bab 3 Panduan dan Tanggung Jawab Pengawasan untuk Menyelesaikan Pendidikan Wajib Bagian 9 Tanggung Jawab Pengawasan Wali-wali dari individu yang tunduk pada pendidikan wajib bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu tersebut menyelesaikan pendidikan wajibnya. Bagian 10 Kewajiban mengajukan pendidikan pasca dasar. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib harus mengajukan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 sebelum menyelesaikan kelas terakhir pendidikan dasar atau pendidikan dasar orang dewasa melalui prosedur aplikasi nasional atau cara lainnya. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib yang sedang menjalani pelatihan untuk kualifikasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Bab 7A Undang-Undang Pendidikan Orang Dewasa Liberal harus mengajukan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 sebelum menyelesaikan pelatihan. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib yang sedang menjalani pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 harus mengajukan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 sebelum menyelesaikan pendidikan. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib harus mengajukan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 jika mereka berniat untuk menghentikan studi. Penyelesaian studi selesai sebelum berakhirnya pendidikan wajib, atau individu yang tunduk pada pendidikan wajib tidak memiliki tempat studi yang ditentukan dalam pasal 4. Kewajiban untuk mengajukan tetap berlaku jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib tidak menerima atau menerima tempat studi. Bagian 11 Panduan dan Tanggung Jawab Pengawasan untuk Kewajiban Mengajukan Tugas Penyelenggara Pendidikan Dasar adalah memandu dan mengawasi agar individu yang tunduk pada pendidikan wajib, yang merupakan siswa mereka, memenuhi kewajiban mengajukan sebagaimana diatur dalam pasal 10, ayat 1.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun menetapkan batas waktu di mana penyelenggara pendidikan dasar harus menentukan apakah individu yang tunduk pada pendidikan wajib yang diatur dalam ayat ini telah memulai pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4. Panduan dan tanggung jawab pengawasan penyelenggara pendidikan dasar berakhir ketika panduan dan tanggung jawab pengawasan penyelenggara pendidikan yang diatur dalam pasal 12 dimulai atau paling lambat pada tanggal yang ditentukan oleh kementerian yang disebutkan di atas. Tugas penyelenggara pendidikan adalah memandu dan mengawasi agar individu yang tunduk pada pendidikan wajib, yang merupakan siswa mereka, memenuhi kewajiban mengajukan sebagaimana diatur dalam pasal 10, ayat 2. Panduan dan tanggung jawab pengawasan berakhir ketika panduan dan tanggung jawab pengawasan penyelenggara pendidikan yang diatur dalam pasal 12 dimulai atau paling lambat pada tanggal yang ditentukan oleh kementerian sebagaimana diatur dalam ayat 1. Jika pendidikan yang diatur dalam ayat 1 atau ayat ini berakhir pada waktu selain akhir semester musim semi, panduan dan tanggung jawab pengawasan penyelenggara pendidikan berakhir. Namun tidak lebih dari 1 bulan setelah berakhirnya pendidikan. Penyelenggara pendidikan mengumpulkan informasi tentang pengajuan dan dimulainya studi oleh individu yang tunduk pada pendidikan wajib berdasarkan data yang tersimpan dalam registri yang diacu dalam Undang-Undang Pusat Data dan Gelar Studi Nasional 884/2017. Pada permintaan dari penyelenggara pendidikan, individu yang tunduk pada pendidikan wajib harus memberikan laporan mengenai pengajuan dan dimulainya studi jika informasinya tidak terlihat dari registri yang disebutkan di atas. Jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib belum memulai pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 pada waktu yang disebutkan dalam ayat 1 atau 2, pihak yang bertanggung jawab atas panduan dan tanggung jawab pengawasan untuk kewajiban mengajukan harus memberitahukan identifikasi dan informasi kontak individu yang tunduk pada pendidikan wajib ke Kotamadya tempat individu yang tunduk pada pendidikan wajib tinggal dan memberitahukan wali dan wakil hukum lainnya dari individu yang tunduk pada pendidikan wajib bahwa individu tersebut tidak menyelesaikan pendidikan wajibnya. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib berhak menerima layanan panduan atau bimbingan studi yang memadai dan bimbingan lainnya untuk memenuhi kewajiban mengajukan sebagaimana diatur dalam pasal 10. Bagian 12 Panduan dan Tanggung Jawab Pengawasan Penyelenggara Pendidikan. Panduan dan tanggung jawab pengawasan penyelenggara pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dimulai ketika individu yang tunduk pada pendidikan wajib memulai studinya sebagai siswa penyelenggara pendidikan. Panduan dan tanggung jawab pengawasan penyelenggara pendidikan berakhir ketika hak belajar atau pendidikan wajib individu yang tunduk pada pendidikan wajib berakhir. Jika pendidikan wajib diselesaikan sebagai ujian khusus menurut pasal 36, ayat 3, Undang-Undang Sekolah Menengah Atas atau tanpa mengikuti pelatihan kualifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 52. Ayat 6, Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Penyelenggara yang bertanggung jawab untuk mengadakan ujian khusus atau menerima demonstrasi praktis bertanggung jawab atas panduan dan tanggung jawab pengawasan penyelesaian pendidikan wajib. Sebagaimana diatur dalam bagian ini, penyelenggara pendidikan harus memantau kemajuan studi individu yang tunduk pada pendidikan wajib dan memberitahukan wali dan wakil hukum lainnya jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib tidak maju sesuai dengan rencana studinya. Jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib berniat untuk menghentikan studinya, penyelenggara pendidikan harus
bersama dengan individu yang tunduk pada pendidikan wajib dan wali atau wakil hukum lainnya. Mengeksplorasi kemungkinan menyelesaikan studi di lingkungan pembelajaran lain atau mendaftar di pendidikan lain. Jika diperlukan, alternatif harus dieksplorasi bekerja sama dengan penyelenggara pendidikan lain. Dalam situasi yang diatur dalam ayat ketiga dan keempat, penyelenggara pendidikan juga harus menilai kecukupan langkah-langkah dukungan yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan, jika perlu, memandu individu yang tunduk pada pendidikan wajib untuk mengakses layanan lain yang relevan. Bagian 13 Pertimbangan individu yang tunduk pada pendidikan wajib sebagai telah mengundurkan diri sebelum membuat keputusan mengenai pertimbangan individu yang tunduk pada pendidikan wajib sebagai telah mengundurkan diri dari pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4. Penyelenggara pendidikan harus menentukan apakah individu yang tunduk pada pendidikan wajib telah memulai studi baru yang diatur dalam pasal tersebut. Jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib belum memulai studi baru, penyelenggara pendidikan harus memberitahukan kota madya tempat tinggal individu yang tunduk pada pendidikan wajib tentang penangguhan pendidikan wajib dan memberitahu wali atau wakil hukum lainnya. Dari individu yang tunduk pada pendidikan wajib, kewajiban memberikan pemberitahuan berlaku juga jika hak belajar siswa dicabut berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang lain, individu yang tunduk pada pendidikan wajib dapat dianggap telah mengundurkan diri berdasarkan pemberitahuan mereka sendiri hanya jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib telah memulai studi baru yang diatur dalam pasal 4. Bagian 14 Panduan dan Tanggung Jawab Pengawasan Kota Madya Tempat Tinggal. Panduan dan tanggung jawab pengawasan Kota Madya tempat tinggal dimulai ketika Kota Madya tempat tinggal individu yang tunduk pada pendidikan wajib menerima pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini mengenai individu yang tunduk pada pendidikan wajib. Panduan dan tanggung jawab pengawasan Kota Madya tempat tinggal berakhir ketika individu yang tunduk pada pendidikan wajib memulai pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4. Selain itu, Kota Madya tempat tinggal individu yang tunduk pada pendidikan wajib harus memandu dan mengawasi penyelesaian pendidikan wajib kecuali jika panduan dan pengawasan diserahkan kepada aktor lain. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib yang diatur dalam ayat keempat pasal 4 harus melaporkan dimulainya penghentian dan penyelesaian studi kepada Kota Madya tempat tinggal yang bertanggung jawab atas panduan dan pengawasan. Tugas Kota Madya tempat tinggal adalah memandu individu yang tunduk pada pendidikan wajib dalam mengajukan pendidikan yang sesuai untuk mereka sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan, jika perlu, kelayanan lain yang relevan. Situasi dan kebutuhan dukungan individu yang tunduk pada pendidikan wajib dijelaskan bekerja sama dengan individu yang tunduk pada pendidikan wajib dan wali atau wakil hukum lainnya. Bagian 15 Penetapan tempat studi dalam waktu 2 bulan sejak dimulainya panduan dan tanggung jawab pengawasan. Kota Madya tempat tinggal harus menetapkan tempat studi untuk individu yang tunduk pada pendidikan wajib dalam pendidikan yang mempersiapkan untuk pelatihan kualifikasi atau dalam pendidikan yang mempersiapkan untuk bekerja dan hidup mandiri. Jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib belum memulai pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 4. Penyelenggara pendidikan yang diberi izin untuk mengorganisir pendidikan tersebut harus menerima individu yang tunduk pada pendidikan wajib yang ditugaskan kepadanya sebagai siswa. Jika individu yang tunduk pada pendidikan wajib dinilai membutuhkan dukungan khusus yang menuntut
Tempat studi harus ditetapkan dalam pendidikan penyelenggara pendidikan yang berkewajiban memberikan pendidikan bagi siswa yang berhak mendapat dukungan khusus yang menuntut. Tempat studi juga dapat ditetapkan dalam pendidikan yang mempersiapkan untuk pelatihan kualifikasi yang diselenggarakan oleh kota madya tempat tinggal. Dalam menetapkan tempat studi yang sesuai, perhatian harus diberikan pada penawaran pendidikan di wilayah tersebut, jarak dan transportasi antara rumah individu yang tunduk pada pendidikan wajib dan lembaga pendidikan. Kebutuhan dukungan khusus atau dukungan khusus yang menuntut, dan preferensi pribadi individu yang tunduk pada pendidikan wajib. Tempat studi harus ditetapkan dalam pendidikan yang diselenggarakan dalam bahasa Finlandia atau Swedia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pendidikan Dasar atau, sesuai dengan preferensi dan kemampuan pribadi individu yang tunduk pada pendidikan wajib. Dalam pendidikan yang diselenggarakan dalam bahasa selain yang disebutkan di atas, individu yang tunduk pada pendidikan wajib, wali atau wakil hukum mereka, dan penyelenggara pendidikan yang akan menerima individu yang tunduk pada pendidikan wajib sebagai siswa harus didengar sebelum membuat keputusan mengenai penetapan tempat studi. Keputusan tentang penetapan tempat studi harus disampaikan kepada individu yang tunduk pada pendidikan wajib dan wali atau wakil hukum mereka serta penyelenggara pendidikan. Individu yang tunduk pada pendidikan wajib harus memulai studi di tempat studi yang ditetapkan tanpa menunda. Keputusan tentang penetapan tempat studi dapat dilaksanakan tanpa kekuatan hukum. Pendidikan wajib dapat diselesaikan tanpa mengikuti pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 36, ayat 2, Undang-Undang Sekolah Menengah Atas atau sesuai dengan pasal 52, ayat 6. Undang-Undang Pendidikan Kejuruan tanpa mengikuti pelatihan kualifikasi. Bagian 4 Pendidikan Gratis Bagian 16 Hak atas pendidikan gratis. Pendidikan yang diacu dalam pasal 4 bersifat gratis hingga akhir tahun kalender di mana siswa berusia 20 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 17. Namun, hak atas pendidikan gratis tidak berlaku jika siswa telah menyelesaikan kurikulum dan ujian matrikulasi sekolah menengah atas umum atau kualifikasi kejuruan atau studi asing setara. Jika seorang siswa secara bersamaan menyelesaikan pendidikan kejuruan dan kurikulum sekolah menengah atas umum, hak atas pendidikan gratis berakhir ketika siswa telah menyelesaikan kualifikasi kejuruan dan ujian matrikulasi, namun paling lambat pada akhir tahun kalender di mana siswa berusia 20 tahun. Periode pendidikan gratis diperpanjang dengan durasi periode di mana penyelesaian pendidikan wajib telah dihentikan setelah menyelesaikan pendidikan dasar karena alasan yang diatur dalam pasal 7 atau ketika penyelesaian pendidikan yang diatur dalam pasal 4 telah dihentikan sementara berdasarkan alasan yang diberikan dalam undang-undang yang relevan. Namun, jika penghentian penyelesaian pendidikan wajib disebabkan oleh alasan yang diatur dalam pasal 7, ayat 1, poin 3, atau penghentian pendidikan disebabkan oleh alasan yang sah lainnya yang diatur dalam undang-undang yang relevan, perpanjangan pendidikan gratis dibatasi maksimal 1 tahun. Selain dari apa yang diberikan dalam ayat kedua, periode pendidikan gratis dapat diperpanjang maksimal 1 tahun jika perpanjangan tersebut disebabkan oleh pergantian bidang studi terkait dengan kesehatan atau alasan lain yang signifikan, kesulitan belajar, penyelesaian pendidikan persiapan atau pendidikan pemberdayaan pasca pendidikan dasar. Keterlambatan dalam menyelesaikan kurikulum pendidikan dasar. Keputusan mengenai perpanjangan pendidikan gratis dibuat oleh penyelenggara pendidikan, atas aplikasi siswa.
selama studi siswa ketika siswa mengajukan perpanjangan pendidikan gratis. Jika penyelenggara pendidikan telah membuat keputusan mengenai penghentian penyelesaian pendidikan wajib atau penghentian sementara studi tanpa aplikasi. Pendidikan gratis dalam studi ini diperpanjang tanpa aplikasi. Ketentuan bagian ini dan pasal 17 berlaku untuk siswa yang atau pernah menjadi subjek pendidikan wajib sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Namun, ketentuan bagian ini tidak berlaku untuk studi yang dimulai setelah akhir tahun kalender di mana siswa berusia 20 tahun. Bagian 17 ruang lingkup pendidikan gratis bahan ajar yang diperlukan untuk pengajaran dan alat, pakaian, dan bahan disediakan secara gratis kepada siswa. Namun, tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah instrumen, peralatan olahraga, atau barang serupa untuk pelatihan khusus berorientasi hobi yang diperlukan untuk penggunaan pribadi siswa. Yang juga dapat digunakan di luar instruksi. Biaya yang wajar dapat dikenakan untuk perjalanan belajar sukarela tambahan, kunjungan, acara, dan kegiatan serupa lainnya. Penyelenggara pendidikan harus mengeluarkan keputusan administratif mengenai hak atas pendidikan gratis sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Ayat 1, perpanjangan pendidikan gratis sebagaimana diatur dalam ayat keempat pasal tersebut tanpa aplikasi, penyediaan gratis bahan ajar dan alat, pakaian, dan bahan sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini, dan biaya sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini hanya jika siswa meminta secara tertulis atau lisan. Bagian ini berlaku untuk pendidikan yang diatur dalam pasal 4. Selain itu, ketentuan mengenai pendidikan gratis dan tunjangan sosial studi lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar, Undang-Undang Sekolah Menengah Atas, Undang-Undang Pendidikan Kejuruan, Undang-Undang Pendidikan Dewasa, Undang-Undang Persiapan Program Studi, dan Undang-Undang Pusat Pendidikan SAMI. Transportasi gratis siswa diatur oleh Undang-Undang Bantuan Perjalanan Siswa, 48/1997. Penyediaan gratis ujian matrikulasi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Ujian Matrikulasi. Layanan dan langkah-langkah dukungan untuk siswa dengan disabilitas diatur secara terpisah. Penyelenggara pendidikan harus, bersama dengan subjek pendidikan wajib dan wali atau wakil hukum mereka, menilai kebutuhan layanan dan langkah-langkah dukungan dan memandu subjek pendidikan wajib untuk mengajukan layanan dan langkah-langkah dukungan yang diperlukan. Bagian 24 prosedur banding-banding untuk perbaikan dapat diminta dari Badan Administrasi Negara Bagian Regional dalam waktu 14 hari setelah menerima keputusan mengenai pendidikan wajib yang diperpanjang. Penghentian pendidikan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 7, atau alokasi tempat studi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Penyelenggara pendidikan tidak berhak menuntut perbaikan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Selain itu, prosedur banding tunduk pada ketentuan Undang-Undang Prosedur Administratif. Keputusan mengenai permintaan perbaikan dapat diajukan banding ke pengadilan administrasi dalam waktu 14 hari setelah menerima keputusan tersebut. Banding yang dijelaskan di atas harus diproses dengan segera. Dalam perkara yang terkait dengan alokasi tempat studi oleh Badan Administrasi Negara Bagian Regional, keputusan berdasarkan permintaan perbaikan dapat dilaksanakan meskipun ada banding, kecuali pengadilan administrasi memutuskan sebaliknya. Keputusan oleh pengadilan administrasi mengenai banding mengenai alokasi pendidikan wajib yang diperpanjang atau penghentian pendidikan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tidak dapat diajukan.
Banding. Selain itu, ketentuan Undang-Undang Prosedur Hukum Administrasi 808/2019 berlaku untuk banding ke Pengadilan Administrasi. Bagian 6 berlakunya bagian 25 berlakunya undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus tahun 2021. Namun, ayat 1 pasal 10 dan ayat 1, 3, dan 5 pasal 11 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Subbagian 1 dari ayat 2 pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Undang-undang ini tidak berlaku bagi seseorang yang pendidikan wajibnya berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Dasar telah berakhir sebelum tanggal 1 Januari tahun 2021. Bagian 26 Ketentuan transisi untuk pendidikan pasca komprehensif pendidikan wajib dapat diselesaikan hingga tanggal 31 Juli tahun 2022. Juga dalam pendidikan tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Dasar, pendidikan persiapan untuk pendidikan menengah atas yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Menengah Atas, dan pendidikan persiapan untuk pendidikan kejuruan yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Apa yang diatur dalam undang-undang ini mengenai pendidikan persiapan untuk program gelar seorang siswa dalam pendidikan tersebut, dan penyelenggara pendidikan berlaku untuk pendidikan yang disebutkan. Berdasarkan apa yang diatur dalam Subbagian 1 Pasal 15 mengenai alokasi tempat studi dalam pendidikan persiapan untuk program gelar, hingga tanggal 31 Juli tahun 2022. Subjek pendidikan wajib akan dialokasikan tempat studi dalam pendidikan persiapan untuk pendidikan kejuruan atau pendidikan persiapan untuk pendidikan menengah atas, atau dalam pendidikan tambahan yang diatur oleh pemerintah daerah. HE 173/2020 SIFEM 15/2020 FY 218/2020 Helsinki, tanggal 30 Desember tahun 2020 Presiden Republik Sauli Niinisto Menteri Pendidikan Jussi Saramo.